Saya mau dalam tempat-tempat berdiri di baris. Aduh, kenapa di sini? Ini apa-apa adalah itu berganti rasul satu lagi. Nah, saya mau kasih tahu berita sedikit awal supaya ya boleh paham pada biasanya orang yang bergelar rasul ini akan mengakhiri misteri semua. Ya, dia sudah karena habis daripada pusat mereka ini Tuhan Yesus yang habis, maka kita mesti lebih hargai Yesus daripada manusia. Sampai Yesus tidak pernah salah pilih orang. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri datang bicara supaya jemaat tahu yang mereka ini seperti ini. Nah, salah satu adalah Nabi, yaitu yang ini pujian tadi, yaitu profetis Firman. Nah, ini berbeda apostol, yaitu apostol ini. Artinya memenuhi syarat apostolik, pelayanan apostolik rasul-rasul. Amin. Jadi coba baca Kisah Rasul 21 ayat 9. Ada pada salat baca Kisah Rasul 21 ayat 9. Saya bilang ya. Jadi mempunyai 4 anak, Ya, anak ya. beroleh karunia untuk berubah. Ya. Setelah beberapa hari. Ayat 9 saja. Ayat 9. Apa yang bilang Filipus beroleh apa karena beroleh karunia yang bernubuh. Jadi yang mereka dapat ini karunia Tuhan. Jangan lupa ini pemberian anugerah Tuhan. Saya pun tidak tahu itu, tapi saya beritahu itu. Karena kalau kita ceritakan dari lebar, bagaimana masa dalam gereja ini. Nah, ini kenapa ada di istri yang kita tahu dia pada kesabaran, tapi itu penglihatan orang tangga surgawi di sini. Kata begitu bentuknya. Karena beberapa penglihatan itu malaikat dia tulis di dalam buku itu menulis setiap orang. Jadi mereka ini kurang, bukan saya, kami Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebelum kita berbicara sama dia dari sana dia salam berasal supaya ada aliansi di situ hari kepada dia tidak tahu apa tapi mungkin mana tahu ada juga dan sana mulai sana ya benar. Nah ini Nabi. Jangan sampai kalau satu muda balik di ya kan ya balik dari sisi sama bini anak-anak. Tuhan yang kasih orang curang itu sampai mengundang orang sudah setan lari dapat sama setan lari kan bukan saya tapi itu sudah Tuhan sendiri. Nah kebiasaannya begini kalau orang tidak pelajaran orang tidak boleh terima sedang Tuhan sudah terima kenapa kita tidak boleh terima siapa kita melebihi Tuhan dan itu nyata Tuhan boleh kita tahu. Amin. Jadi jangan batasi puasa Tuhan. Jangan batasi puasa itu. Apa
yang membuatkan gereja itu kehilangan kuasa karena mereka membatasi kuasa Tuhan. Mereka pikir kuasa Tuhan itu bekerja pada orang yang ada pelajaran saja. Tidak. Kalau Anda baca Alkitab, semua yang dipilihkan itu Nabi Elisa, Pasawa, Nabi Ilya, Daud menggembala kambing domba, mengalir bentuk di pejabat. Banyak ulama kita. Ya. Rasul Paulus orang yang berpelajaran tinggi-tinggi, tapi ketika Tuhan mengubah dia mengatakan semuanya Allah puji karena mengalahkan dunia daripada segala sesuatu. Jadi apa kuncinya? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kau dipanggil Tuhan dengan cara yang berpelajaran, itu tidak salah. Puji Tuhan. Saat itu keperluan gereja. Kalau dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti itu, ada dalam Alkitab, puji Tuhan. Yang penting di sini betul-betul ada Roh Kudus dalam hati kita, menimbang apa yang Tuhan bagi kepada kita semua. Dan kami tadi bilang saling mengukur. Nah, terus saya bilang, karena pendeta juri ini dia banyak belajar, kita support dia. Tapi mesti tanggung jawab dia tidak berlari di sini juga. Dia yang akan mengajar nanti di sini. Satu minggu dia balik, dia kan muncul lagi di dunia balik. Habis aku ini dia bilang, kok kita bikin di sini bukan ada kerja, apa semua? Tuhan sudah kasih siap Tuhan kita apa mau masuk sesuatu lagi yang duit. Oke, begitu. Tuhan yang nanti orang wajar. Ya, karena kita biasa ikut firman Tuhan maka itulah. Jadi saya tidak tahu bagaimana pemati hari kali, tapi dari Tuhan saya bagaimana pemakai yang orang ini. Shalom. Ada 3 ruangan dalam tabernakel dan ada 6 alat dalam tabernakel. Ini ada alat yang di ruangan suci, dan setiap kali imam masuk, hanya imam besar yang boleh masuk di ruangan suci. Para imam-imam yang lain harus mengikat pinggangnya dengan satu tali. Sebab kalau imam besar itu naik sewaktu hidupnya berdosa, tidak suci di hadapan Tuhan, dia akan mati. Jadi tidak ada orang yang boleh masuk, dan mereka tunggu kalau tali itu sudah tidak bergerak, mereka akan tarik mayatnya. Jadi sebetulnya sejak dari KL lagi, saya kata kalau sebetulnya saya mau diam-diam datang, tapi pendeta Wilson macam ada menghidup saya datang. Saya pikir bila saya lihat cara penyembahan, saya kenal semua orang, tapi saya tak tahu siapa kamu. Karena saya selalu melihat. Jadi memang Tuhan gerakkan bila saya naik sini, saya harus tampilkan kasus saya. Nanti saya mati di sini. Jadi saya tidak akan berdoa lagi karena pendeta Wilson sudah berdoa. Tapi saya minta bantuan pendeta Joshua untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan, supaya jemaat nanti, kenapa pendeta kami ini sampai 3 ada tabut perjanjian di depan ini, dan mungkin berpikir kamu datang gereja untuk menyembah. Tunduk, karena kamu, saya rasa kamu minum air dari sana ya, yang itu. Mari kita buka ya. Jadi pembangunan tabernakel itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan beberapa orang tukang
beberapa tukang ahli, bermula dari Keluaran pasal yang ke-25 sampai 40. Seperti tadi dijelaskan, memang anak pendeta itu akan jadi imam. Nah, banyak pendeta anaknya jadi setan. Ya. Sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, kita melihat bahwa saya banyak kali ke Indonesia. Saya juga ada pergi membantu mengajar di suatu sekolah Alkitab misi. Yang saya lihat, ramai juga pendeta yang anaknya tidak jadi pendeta. Mereka jadi orang dunia yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi mari kita membaca pagi hari ini dari ayat firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Indonesia kata ke-8. Perhatikan baik-baik. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi membuat tempat kudus bagiku. Yang berkata ini bukan manusia, bukan imam, bukan nabi, tetapi Allah sendiri yang berkata kepada Musa. Dan ulang lagi, dan mereka ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah. supaya aku akan berhadirat di tengah-tengah mereka. Jadi saya bagi tahu pendeta Wilson, saya melawat banyak gereja. Ada mungkin gereja Anda salah satunya gereja yang waktu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tidak ada handphone di tangan. Semua jemaat menyembah. Karena Anda sudah berada di level yang Tuhan kehendaknya. Belum lagi sudah aja. Sebentar kita menyembah. Jadi semua orang menyembah. Tidak ada yang memperhatikan orang kiri kanannya, tetapi semua fokus kepada Tuhan. Lanjutkan ayat itu. Menurut segala apa yang kutunjukkan. Jadi Tuhan sudah berkata kepada dia berkata kepada Musa harus membangun rumah tempat kediaman baginya menurut seperti yang aku tunjukkan kepadamu sebagai contoh. tunjukkan kepadamu sebagai contoh. Jadi jangan kita beribadah mengikut contoh dunia. Ya, banyak gereja besar sekarang anak muda paling ramai. Tapi selepas keluar beribadah kepada Tuhan di gereja masih merokok. Maksudnya tidak terlepas. Jadi hari ini juga yang rasa, karena saya melihat kadang-kadang ada yang dirasuk. Jadi dari enam alat, ya ini adalah alat yang keenam di ruangan Maha Kudus. Jadi di pintunya itu ada tempat tiang. Jadi harus memahami Alkitab seperti yang dikatakan oleh pendeta Wilson. Saya bersyukur ya, banyak pendeta pun pandai main game. Saya tak tahu main game. Dan sampai sekarang bila ke gereja saya masih membawa Alkitab saya, walaupun dalam handphone ada Alkitab. Ya. Dan menyembah Tuhan di gereja itu sebenarnya merupakan satu penyembahan, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Anda boleh bergoyang, Anda boleh melompat, tapi apakah goyangan Anda, lompatan Anda itu untuk Tuhan? Atau itu sudah kedagingan? Oh, macam di pub juga, jujur. Ya, orang muda suka datang ke tempat itu, tetapi tidak ada kelepasan. Not encounter with Jesus. Tidak ada pertemuan secara pribadi. Nah, kalau kita tidak mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus, sebab itulah kita merasa saya seringkali maju ke depan didoakan oleh
pendeta, tetapi masih kerasukan. Sebab di gereja itu hanya tempat untuk saya orang Kristen, bapak orang Kristen, mama orang Kristen. Saya harus ke gereja dan saya harus melayani di gereja. Nah, sebab itu kadang-kadang waktu Anda menari, mungkin dalam minggu-minggu itu Anda melakukan sesuatu. Jadi selepas pintu itu 4 tiang itu menuju kepada 4 Injil. Jadi kita mesti paham Alkitab, ya, lebih paham Facebook, TikTok, dan media sosial daripada memahami Alkitab. Sebab kita tidak ada masa untuk membaca Alkitab. Nah, di gereja tempat saya melayani sudah 2 kali. Tiap tahun kita mendorong saya buat hari pertama berapa ayat pasal kita membaca, dan hujung tahun kita selesai membaca Alkitab. Dan menurut pengalaman, kalau membaca Alkitab secara konsisten, semua orang gagal. Gagal karena tidak menjadikan Alkitab ini sebagai makanan rohani. Berapa kali kita makan sehari? Berapa? Sekurang-kurangnya 3 kali kan? Berapa kali kita membaca Alkitab sehari? Kebanyakannya hanya membaca Alkitab di gereja sebab pendeta membaca Alkitab. Hari-hari yang lain tidak membaca. Jadi yang pertama itu adalah satu mezbah, korban bakaran, di mana selepas kita menerima Yesus, percaya Yesus, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apa yang Dia kata, apa yang Dia bilang, kita turuti, kita lakukan. Kalau Tuhan kita memberi, kita memberi. Kalau Tuhan katakan ini, kita melakukan, sebab itu sesuai dengan perintah Alkitab. Jadi di situ dosa kita dibakar. Sebab itu kalau orang Bung Putra kita ini orang BM punya church kan, suka barbecue kan, betul? Ada perayaan sedikit, ada bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bakar-bakar babi, kulit. Jadi pernah kita perhatikan bila kulit babi itu dibakar akan ada nampak? Nah, seperti itu bila dosa kita dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita akan karena kedagingan itu seolah-olah tidak mau keluar dari kita, karena kedagingan itu enak tidak? Kalau menyembah Tuhan berjam-jam, berlutut di hadapan berjam-jam, tidak enak. Kadang-kadang saya mau puasa seperti pendeta Wilson. Nah, kita semenjak kita muda melayani Tuhan, kita sudah kenal antara satu dengan yang lain. Jadi korban dari mulai yang dia lakukan itu menghasilkan sesuatu. Amin. Jadi selepas itu ada kolam pembasuhan. Lepas kita bertobat sungguh-sungguh, baru dibaptis. Sebaliknya ada orang mau dibaptis karena mau kawin. Karena gereja punya syarat mesti sudah dibaptis baru boleh menikah di gereja. Baptisan itu adalah mati bersama Kristus, hidup bangkit bersama Kristus. Sebab itu orang yang hidup mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, penyembahannya itu luar biasa, men. Kemudian jalan lagi, ada pintu kemah, pintu tirai, di mana ada 5 tiang. 5 tiang itu dalam tabernakel. Berapa indera manusia? Ada berapa? 5. Indera yang selalu susah mau bertobat apa? Mulut. Nampak orang pakaiannya bagus, dia pikir hanya dia yang bisa membeli sepatu itu, baju itu, rambutnya style. Orang tanya saya, kenapa kamu sudah
55 years old, 55. Jadi kenapa rambut kamu begini? Karena saya bersyukur, sorry Pak Yuri, masih ada rambut. Oh iya. Amen. Kemudian ada 5 indera manusia yang harus diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah tidak persembahkan 5 indera kita. Mata, keinginan mata, Bible kata. Keinginan daging, selalu mau makan yang enak. Sekurang-kurangnya kalau boleh tiap hari makan McDonald. Itu keinginan daging. Kemudian ada 2 alat. Ada pelita emas, ada 7 cabang. Dan pelita emas ini dibentuk bukan seperti buat kue, cupcake, egg tart. Itu dibuat ada itunya, acuannya benar. Tepungnya dituang, bila masak bentuknya seperti acuan. Acuan kita siapa? Yesus. Jadi ini ditempa maksudnya ditukul. Kalau dia bisa berteriak bunga demi bunga, ada bunga-bunganya itu, pasti sakit. Jadi menjadi orang Kristen itu sakit, tidak mudah. Amin. Jadi kalau selama kamu jadi Kristen tidak pernah sakit, ada persoalan di pertanyaan. Kenapa enak-enak saja jadi orang Kristen? Bagi kami orang Rumus yang memang budaya Rumus itu budayanya memang minum. Orang sungai, orang apa? Lahir saja memang minum. Ada keramaian sedikit minum. Jadi itu satu budaya. Tapi bila sudah kita diubah oleh Kristus, budaya yang tidak memuliakan Kristus harus kita tinggalkan. Merokok, wah enak. Kadang-kadang sedih. Selama saya melayani, saya banyak melawat gereja. Ada yang main musik dengan luar biasa. Selepas keluar dia flip down. Dan rokok lagi, tapi itu. Dulu waktu saya bertobat tahun 90, pendeta itu kata jangan tengok wayang. Lebih baik uang tengok wayang itu simpan di gereja. Jadi tak pernah saya tengok wayang. Pendeta kata lebih baik uang dulu murah saja 5 ringgit di GG Kota Kinabalu. Oh tengok wayang banyak cerita bagus. Tapi pendeta kata kalau kamu ada uang cukup untuk beli tiket wayang, masuk dari gereja. Kita pun belajar. Suami istri pendeta kenal istri saya yang Injilnya. Jadi Alkitabnya itu waktu dia baru bertobat, ada kulit, ada bungkusnya, ada banyak poket. Saya tanya, setiap poket ada uang. Dia kata kenapa ada banyak uang dalam Bible? Ini untuk persembahan hari Minggu, poket yang pertama. Yang poket kedua saya kata apa? Ini untuk kalau apa-apa gereja minta kita bagi. Poket ini lagi apa? Perpuluhan. Jadi gajinya tidak banyak. Kita di kampus pusat gaji tak banyak. Tapi dia boleh sisihkan uang itu untuk pelayanan Tuhan dan Tuhan berkati. Saya Pendeta Wilson pun mengalami itu. Kita tak pernah bekerja untuk uang, tapi boleh hidup sampai sekarang, belum mati karena kelaparan. Kadang-kadang kita pergi Indonesia, kita khotbah, berapa envelope-nya. Pendeta ada begitu, berkhotbah untuk uang. Jadi kita sudah mengalami kematian. Orang Indonesia, pendeta yang kita belajar dari Indonesia, harus pendeta itu harus mengalami kematian, mati. Jadi kalau sudah mati, dagingnya sudah mati, dia tidak lagi menginginkan perkara-perkara yang dunia. Saya masih banyak keinginan. Kalau nampak sesuatu di dunia ini, oh boleh saja ini.
Tapi karena kita ini apa? Gembala, kita pendeta. Ya, tidak salah kalau ada orang bagi uang, ambil. Tapi jangan ada keinginan melayani karena uang. Lanjutkan ayat itu. Kemudian sebentar. Jadi ada perintah emas, kemudian ada meja roti sajian, ada 12 keping, 6, ada 2 tumpuk. Jadi dari situlah pendeta makan. Amin. Kalau pendeta kebeluran berarti kamu tak tumpuk 12 ketul roti. Setiap tumpuk ada 6. Tumpuk yang pertama, tumpuk yang kedua ada 6. Kemudian selepas itu alat yang kelima itu ada 2 mezbah. Mezbah yang pertama itu yang saya katakan itu berteriak-teriak. Yang kan daging dibakar kan. Datang sama Yesus. Minggu depan sama juga. So kalau ada hari ini atau di tempat lain ada seperti ini, hari ini kelepasan, minggu depan dia akan menyembah. Saya tengok video. Ada Nabi Hasan di mana sekarang? No, bukan anak pendeta. Ada satu ibu. Hah? Tak ada hari ini. Dan dia apa, orang yang datang dia tahu ini. Kamu, saya tanya 4 pendeta datang, jalan saja. Pilih kasih kayak ini, sebab anak pendeta dia takut ini, anak pendeta ini begini. Ibu pilih kasih? Tidak ya? Memang Tuhan nyatakan, betul? Maksudnya di sini kita jangan menyembah hanya di gereja. Jadi mezbah, ada mezbah yang teriak-teriak, ada satu mezbah. Hari ini semua lagu saya tak tahu. Satu. Itu orang tua tak tahu lagu. Tapi hati menyembah. Lagu tak tahu, mulut tak boleh bercakap, tapi hati terangkat. Amin. Ini sebab tahu tak, lagu tak tahu. Kenapa kau buat lagu yang saya tak tahu? Akhirnya tidak bisa menyembah. Saya hanya menyembah. Ada Tuhan kan kalau tak ada lagu itu saya tak tahu. Saya rasa urapannya. Amin. Jadi ada 4, minta maaf ini anak Nabi. Saya pegang satu-satu kepala. Ada 1 yang saya pegang urapannya, saya rasa sangat kuat, tapi saya tak mau bilang. Jadi 4 anak pendeta yang ada di sini, semua nabi, tapi ada 1 the most powerful urapan. Saya pikir, kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih semua nabi, tapi ada 1 yang most powerful dia punya urapan? Kalau saya bagi tahu nanti akan bilang, tidak perlu. Jadi bila dalam mezbah dupa ini, dua-dua nama mezbah. Tapi yang mezbah ini, sebab itu orang Cina, dia curi dari itu. Colok kan? Nah, kamu pernah dengar kartu saya dulu waktu ibu mertua, bapak mertua belum meninggal, tiap tahun kita pergi ke sana. Dan hari pertama Chinese ini mereka pakai, tidak ada bunyi, dia terbakar dan ada bau. Nah, itu dalam Mazmur Tuhan kata, aku melihat dari langit, apakah ada umatku yang sedang menyembah. Kira-kira ayat itu seperti itu. Jadi bila kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita tidak lagi teriakkan, kita menyembah haleluya, makin keras haleluya. So hari ini ya, saya pergi Israel lah, berapa minyak yang dipakai untuk mengurapi tubuh Yesus? Berapa? Apa nama-nama itu? Yesus diurapi oleh seorang perempuan waktu mayatnya sudah dikafan dan diletak di dalam kuburan. Jadi hari ini saya kira hari ini luar biasa dari hari. Saya bawa salah satu minyak yang mengurapi tubuh Yesus.
yang belum diproses, masih asli. Jadi ini hanya nanti kita minta pendeta untuk mengurapi. Kita melakukan pelepasan. So, baca lagi. Ayat yang berapa? 9. Ya. Kemah suci dan sebagai contoh. Kemah suci sebagai contoh. Jadi kita mesti paham kenapa pendeta Wilson ini ada ini. Karena kita pernah sekolah, kita belajar tabernakel, kemah suci, dan ada alat-alatnya. Kenapa ini dipilih? Sebab tempat ini juga yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sewaktu mereka tutup tabernakel itu dengan kain, ada bermacam jenis kain, tidak kelihatan, tetapi awan seperti tiang itu, kalau kita lihat itu pas di sini. Dan itulah yang memimpin bangsa Israel berjalan kemana. Dan Tuhan sesatkan mereka juga dengan tiang itu. 4 sepatutnya sampai 4 hari, tetapi Tuhan buat 40 hari. Sudah lama, sudah banyak tahun kita beribadah di gereja, tapi tidak berubah. Datang, mungkin ada yang mau enjoy gereja ini, enjoy, penyembahannya luar biasa. Dan setiap kali didoakan, kita rasa sesuatu. Pernah tidak kita datang gereja, ditanya apa khotbah pendeta, kita hanya ingat khotbah pendeta yang lucu. Tapi bila sebab orang Pantekosta KPT Tabernakel ini berkhotbah tentang kematian, penyucian, tidak ada enjoy life. Jadi Tuhan ingat. Baca lagi. Segala perabotnya demikianlah harus. Jadi segala perabotnya ini, sebab itu waktu bangsa Israel kalah dalam peperangan, tabut ini diangkut oleh orang Filistin ke tempat lain. Dan bahkan mereka pernah letakkan tabut ini di kuil. Nah, di kuil itu ada Tuhan-Tuhan, salah satunya Dagon. Dan bila mereka letak, kepala Dagon itu jatuh putus. Jadi ada hadirat putus. Jadi sebelum masuk tempat ini ada 4 tiang lagi, pintu tirai. Itulah yang waktu Yesus mati, ya kita pendeta selalu khotbah waktu Yesus mati. Waktu dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia mati, dan pintu tirai terbelah dari atas ke bawah. Jadi tirai itulah yang terbelah sehingga orang bisa melihat apa namanya? Tabut yang menandakan Yesus. Ada 2 percikan darah. Di atas ini 7 percikan darah. Kemudian di lantai 7 percikan darah. Di mana 7 itu melambangkan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Hadirat Tuhan dinyatakan. 7 di depan tabut itu adalah menyucikan rumah Tuhan. Sehingga kita bila menyembah kita rasa Tuhan sucikan. Bila kita keluar kita putih. Tapi ada orang yang keluar masih ada bintik-bintik, macam ayam yang putih tapi ada bintik-bintik hitam. Itu kamu selalu cari, kamu orang lulus mimpi. Kamu cari ini ayam yang putih, ada bintik-bintik. Ya, ada orang keluar dari gereja sudah putih tapi ada bintik-bintik. Balik gereja jadi putih lagi. Keluar ada bintik-bintik. Memang gereja ini bukan tempat orang suci, tetapi tempat orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya.
Demikianlah harus kamu perbuat. Jadi harus demikianlah. Jadi dalam gereja yang saya melayani, saya tunjuk ini video. Dan mereka kata, penari rebana pun on fire. Mereka rasa apa? Penari rebana sejak fire. Dan mereka lihat jemaat tidak ada yang waktu menyembah haleluya. Ada. Saya pun tak berani keluarkan handphone saya. Karena tidak ada jemaat yang keluarkan handphone waktu menyembah. Jam berapa? Lama sekali ini. Sudah lapar. Lanjut. Ayat berapa sudah? Jadi kita lanjut ayat yang ke-10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penagang 2 hasta. Apa tabut dari apa? Jangan kita lihat apa jenis kayunya, tapi kita lihat garis bawahi kayu. Kayu maksudnya kedagingan manusia. Jadi tabut ini di dalamnya adalah kayu. Kemudian apa yang berlaku selanjutnya? Tuhan kata apa? Ya. Harus kamu membuat tabut dari kayu penaga, kemudian 2 hasta. ada ukuran. Ya, jadi ibadah itu bukan sembarang mau ibadah. Yang menari itu bukan orang yang belum bertobat menari di sini, amin. Yang sini sudah lama menari kan? Ya. Berapa lama sudah? Nah, saya tahu kalau orang baru, saya lihat saja cara dia menari ada sedikit. Minta maaf kan? Jadi terusnya. Jadi menari di tempat ini bukan hanya taupetan ya. Hanya taupetan itu menari rebana ini, kalau taupetan itu macam main silat, betul? Taupetan. Saya pernah belajar silat gayung. Tapi kalau taupetan, hatinya hanya mau tunjuk saya yang paling pandai di sini. Oh, jadi lama-lama bayangannya macam pondan. Bukan persembahan kepada Tuhan karena dia yang paling pintar dalam patternnya. Tapi yang lain itu kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bukan mau minta dipuji. Kalau mau minta dipuji, oh, saya beritahu semua pemimpin pujian di sini. Nah, ada berapa? Waktu saya di Bario, ya, orang-orang sana kata, Pastor, selama banyak pelawat ke Bario belum ada pelawat seperti kamu. Walaupun itu dari gereja mereka sendiri. Tak ada alat musik yang lengkap seperti ini, hanya gitar biasa. Ada sekali kita melayani satu tempat ya, saya tak boleh berhenti menyembah Tuhan. Dan saya pastikan di belakang saya tengok apakah mereka dalam urapan, dan mereka pun menangis karena ada biasa memimpin penyanyi begitu. Dan saya buka mata, saya lihat jemaat mereka menangis. Dan mereka kata, Pastor, begini, saya tak mau bagi tahu. Jadi lanjutkan, itu dibuat daripada kayu penaga dengan ukurannya, kemudian 2,5 hasta. 2,5 hasta. Cari itu dalam Google, 2,5 hasta ini berapa panjang ini? Betul kan di hastanya? Lanjut, 1,5 hasta lebar. Lebar mana ini? 1,5 hasta Tinggi. Kemudian, jadi kita sudah tahu bahwa ini kita bukan sembah benda nih, men. Tapi kita ini adalah satu tanda bahwa dalam kemah suci tabernakel bangsa Israel ini adalah lambang hadirat Tuhan, sehingga waktu dalam perjanjian baru siapa yang tidak percaya Tuhan?
Dia masuk, waktu itu kena pilih. Siapa punya bapak itu? Bapak si Yohanes. Jadi bila dia masuk, malaikat kata nanti tahun depan istrimu akan mengandung. Dia tak percaya apa yang berlaku. Keluar, masuk pandai bercakap. Keluar sampai tapi orang tanya, kebetulan waktu itu bila Yohanes Pembaptis lahir, dia tanya istrinya, orang tanya siapa mau kasih nama ini budak? Istrinya katanya. Jadi karena dia tidak, mereka waktu ditanya mereka tidak sama-sama, kemudian tanya lagi bapaknya, kamu mau kasih nama siapa budak ini? Apa dia ya? Ambil kertas, tulis, Yohanes sama. Jadi dalam suami istri pun harus, kalau dua-dua belah ini harus berusaha melayani bersama. Amin. Nah, baca lagi. Ayat 11. Yes. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Harus menyalutnya dengan apa? Emas? Emas murni. Berapa karat? Ada disebutkan. Harus disalut dengan emas murni. Lanjut. Dari dalam dan dari luar. Maksudnya di luar dan di dalam, karena di dalamnya ini berlimpah. Ada alat di dalam. Apa alat di dalam itu? Ada 3 alat. Yang pertama apa? Tongkat Harun yang berbunga bertunas. Yang kedua? Sepuluh hukum. Yang ketiga? Budi emas yang berisi yang kasih hidup bangsa Israel di tengah padang gurun. Jadi itulah pendeta, dari mana? Ya. Kalau kita lihat ya perang di Middle East, di Israel dengan negara-negara lain, itu tanda bahwa Jesus is coming soon. Jadi kalau kita buat bisnis, kita buat dengan baik-baik. Semua kita muliakan Tuhan. Tapi untuk mau enjoy dunia, kita harus ingat ibadah itu sangat penting. Baca pasti. Engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Inilah bingkainya itu, ya, sekelilingnya. Alright. Lanjutkan. Ayat 12. Ya. Haruslah engkau menuangi. Kak Yuni, menuangi apa di bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia apa? Itu ayat berapa? Ayat 12. Ayat 12 kan? Ini Bible yang lain. Engkau harus membuat warna gelang. This one. Lanjut. Haruslah engkau menuangi 4 gelang emas. Ada berapa gelang di sini? Ada 4. Ya, satu sisi ada 2, satu sisi ada 2 untuk letak ini. Jadi waktu saya sambung kembali, waktu bangsa Israel menang lagi, mereka mengangkut tabut ini dengan menggunakan lembu, pedati. Lembu di depan. Lembu ini dagingnya kedagingan, pedati di belakang dan mereka letak sana kemudian diangkut. Jadi lembu ini satu waktu dia terpelicok. Apa ini kalau bahasa Indonesia? Dan tiba-tiba. Jadi tabut itu, pedati itu seperti mau tumpah dan Uza yang mengiring itu dia pegang. Seolah membantu supaya ini tidak jatuh dan dia mati on the spot. Sebab itu saya takut pakai kasut. Saya tak tahu lah kalau ini pemusik berani datang dengan kasut hari ini mungkin mati di sini.
Saya tak berani sebab saya masih mau pulang ke Manado dengan keluarga saya. Itu saya tak berani pakai kasur. Nah, sebab itu di tempat ini ruangan Maha Kudus. Kamu pun tak sediakan tali untuk ikat pinggang saya, supaya kalau saya mati di sini kalian boleh tarik. Lanjut. Tabut itu dan pasanglah galang itu pada keempat penjurunya. Oh, pasang. Bagaimana? Dulu mereka tak ada welding ya? Dibuat dulu gelang baru pasang. Maksudnya belakangan ya, baru pasang di sini. Macam mana mereka tempel melekat? Kalau kamu pergi ke Mesir ya, kamu nampak itu piramid besar-besar. Macam mana bangsa Israel susun dulu begitu kan? Lanjutkan. Yaitu 2 gelang pada rusuknya. Ya, rusuknya 2 gelang. Kemudian dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Masing-masing ini dipanggil rusuk pula, tepi-tepi. Lanjut. Yang 13, engkau harus membuat kayu pengusung. Nah, ini baru buat kayu pengusung ini. Kemudian Dari kayu penagang. dari kayu penaga ini diambil daripada pegunungan hutan Libanon. Ya, yang kayu yang sangat keras. Ya, kemudian Dan menyalutnya dengan emas. oh, disalut juga dengan emas. Kemudian Yang 18, haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam galangnya. masukkan di sini, ya, supaya yang ada pada rusuk tabut itu. oh sudah masuk di sini kiri kanannya ini. Kemudian Supaya dengan itu tabut dapat diangkut. jadi kebetulan ada 4 anak pendeta di sini. Mereka lah yang mengangkat 4 tabut ini, sebab hanya imam yang boleh orang biasa yang mengangkat akan mati. Mau ambil air di bawah pun tak mampu. No, saya nampak ada orang pendeta suruh ambil air di bawah, tak boleh sampai. Ada yang berani ambil gas sekarang. Lanjut. Yang 15, kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam galang itu. Kenapa ini tidak diambil selepas itu? Harus tetap di sini. Nanti cari tahu, yang 4 nabi ini cari tahu kenapa gelang ini tetap di situ. Lanjutkan. Tidak boleh dicabut dari dalamnya. Ya, lanjutkan. Yang 16, Ya. dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum. Yang pertama loh hukum. Ya, kemudian Yang akan kuberikan kepadamu. sebab loh yang pertama itu bilang Musa turun dari Gunung Sinai. Orang Israel sudah buat lembu emas. Daripada anting-anting rantai, orang Israel itu dibuat lembu emas dan mereka sembah patung. Bayangkan, kita buat satu benda, kita letak sana baru kita sembah. Letak apa? Letak ini. Mudah-mudahan emas ini boleh tolong kita. Dari anting-anting boleh tolong. Itu Alkitab kata ada mulut, ada mata, ada telinga, tidak mendengar, tidak boleh nampak, tidak boleh bercakap. Lanjut. Yang 17, juga engkau harus membuat tutup pendamaian. Ini tutup pendamaian yang ada 7 percikan darah. Itu darah Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kemudian Dari emas murni. emas murni. Jadi kalau hati kita ini tidak murni seperti emas, boleh tidak kita menyembah. Bolehlah pura-pura orang tutup mata, kita pun tutup mata. Kita nampak orang punya tangan goyang, kita pun goyang. Lebih hebat goyangan kita. Jadi orang yang angkat tangan bilang itu kita bukan mau goyang-goyang. Kalau tangan goyang, Tuhan sedang sentuh dia. Kita pun kalau nampak pendeta punya tangan, kita pun semua. Tapi goyang sendiri. Itu jadi goyang inul ya. Lanjut.
2,5 hasta panjangnya. Apa itu yang 2,5 hasta panjangnya? Tutup pendamaian. Nah, ini tutup ini. Jadi semua ini sisa semua. Jadi ibadah itu bukan satu pekerjaan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu bila didoakan manifestasi, sebab ada sesuatu. Saya pernah jumpa satu jemaat dulu sama di satu gereja. Dia boleh nampak hantu. Dia boleh bercakap dengan hantu. Ada orang seperti ini. Saya kata saya mau berdoa, saya mau tutup supaya kamu tak nampak lagi. Saya kata tak mau lah pastor. Dia tak mau. Dia boleh nampak hantu tapi tak nampak Yesus. Sebab hantu masih ada. Ada orang sungai itu banyak itu ilmu. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan kena ilmu. Amen. Tidak, ini saya kata tidak boleh kena santet. Nah, kita heran ada orang Kristen kena santet kan. Saya pergi satu tempat, itu kawan cerita dia kata Tuhan rumahnya mati. Kenapa? Dia gaji orang Bugis untuk buat itu. Ini rumah orang Kristen. Selepas siap dia tak bagi semua yang dia sudah janji. Dia sakit kemudian mati. Orang yang buat rumah ini santet ya. Orang Kristen. Kenapa? Kena sebab hanya KTP, IC, kartu tanda penduduk itu orang Kristen tapi tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Lanjutkan. 2,5 hasta panjangnya Ya. dan 1,5 hasta lebarnya. Ya. Lanjutkan. Ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 rum dari emas. 2 apa? Rum. Mana kerum? Ini dari seperti ini tak ada kayu kan? Dalamnya tak ada kayu. Emas murni. Lanjut. Kau buatlah itu dari emas tempahan pada kedua ujung. Tempahan ini maksudnya bukan ambil satu emas tuang di satu acuan keluar seperti ini. Ini kalau kamu pergi Toraja kamu nampak ukiran mereka seperti itu diukir. Ya, kamu nampak rumah mereka ada ukiran ya. Itu bukan diambil satu batang kayu langsung celup sana keluar ada jadi kerbau. Tapi ini maksudnya kalau ditempa waktu ditukul itu kedagingan kita ditukul sakit tidak? Pernah ada kereta mengalami kelanggar kan? Ada kemek kan? Oh di workshop apa yang workshop buat? Dia turun. Jadi kalau kita ini seperti mobil kereta yang ada rosaknya harus ditukul. Kamu nampak style pendeta Wilson lurus kan? Dia tidak ada bunga bila bercakap. Tak ada bunga. Oh, sebutlah kisah tak ada bunga seperti itu. Langsung dia cakap, kamu apa punya pendeta ini? Main cakap lepas dia. Jadi ini ditempa dari emas murni. Harus orang yang ahli. Lanjutkan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 2 ujung. Kemudian Buatlah 1 keruh pada ujung sebelah sana. ujung sebelah sana 1 keruh dan 1 keruh pada ujung sebelah sana. ini lagi, sini, sana dan sini. 2 keruh. Alright. Kemudian ayat yang berapa sudah itu? Ayat 19 sudah. 19 meminta pemain musik datang. Ambil posisi masing-masing. Nanti saya bagi lagu yang saya tahu. Mereka lebih berani dari saya. Mereka nak naik atau mereka sudah. Oke, lanjut.
tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Buat di kedua ujungnya. Lanjut. Kerub-kerub itu haruslah mengembangkan kedua sayapnya. Kerub-kerub ini harus mengembangkan kedua sayapnya Ke atas. ke atas. Sedang Ke atas maksudnya itu satu penyembahan. Bila kita angkat tangan ke atas ke bawah? ke atas. Ya, supaya kita menyambut hadirat Tuhan. Lanjutkan. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Menudungi sayap-sayapnya ini. Lanjut. Dan Bukannya menghadap kepada masing-masing. menghadap kepada masing-masing. Kemudian Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. maksudnya mereka menghadap ke bawah. Mereka pun tidak berani mendongak melihat kemuliaan Tuhan. Jadi menghadap Tuhan itu bukan sembarang, bukan main masuk, tapi kita harus dengan persiapan hati, bukan dengan sombong, tapi harus tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Lanjut. Yang ke-21. Yes. Haruslah kau letak tutup pendamaian itu di atas tabut dan letakkan tutup pendamaian ini di atas tabut dan dalam tabut itu ya. engkau harus menaruh Dalam tabut itu harus engkau menaruh apa? loh hukum. Satu loh hukum. Jadi pada itu loh hukum itu berapa? 10. Ada 10. Hafalnya kita 10 hukum itu? Nah, pasti hafal ya. Ada dalam sini 10 loh batu yang diukir kembali oleh Musa karena bila dia turun dia marah, dia lempar. Kemudian pecah. Lanjut apa lagi? Yang akan kuberikan kepadamu. Jadi rupanya loh batu itu Tuhan sendiri menggantikan, sebab yang pertama sudah pecah dan Tuhan berikan kepada Musa. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, Dan dari atas tutup pendamaian ini, dari antara kedua kerub yang di atas tabut, ya, kedua kerub. Jadi kita mulai mengerti kenapa ini harus berhadapan, kenapa tidak membelakang, kenapa tidak ke kiri atau ke sana dan kemari, tetapi Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Lanjutkan. hukum itu akan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang Hukum akan ini aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. yang akan kuperintahkan kepadamu. Kepada siapa? Untuk disampaikan Musa. Untuk disampaikan kepada siapa? orang Israel. Orang Israel. Jadi bila pendeta itu berkhotbah itu digumuli firman-Nya. Bukan tutup mata dalam nama Yesus. Besok Tuhan aku mau khotbah ini. Amin. 1 Samuel 14. Minggu depan lagi dalam nama Yesus. Tidak pernah belajar firman Tuhan.